Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Eni Nur Afifah dengan nomor induk mahasiswa 20108010126 dari kelas Perekonomian Indonesia A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan perekonomian terkhusus pada bagian kemiskinan yang ada di kabupaten yang saya tinggali, yaitu Kabupaten Magelang. Sebelum membahas pada inti permasalahan, saya akan mengenalkan sedikit tentang Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang ini sebuah wilayah dari kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya berada di Kota Mungkit, dan kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan juga Kabupaten Semarang di sebelah utaranya. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Ada juga Kabupaten Kulon Progo dan juga Kabupaten Sleman, serta di sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan juga Kabupaten Temanggung. Serta dari Kabupaten Magelang ini sendiri letaknya mengelilingi wilayah dari Kota Magelang. Kabupaten Magelang ini kaya akan peninggalan sejarah. Salah satunya bisa kita lihat sampai saat ini, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur ini adalah sebuah mahakarya dari peninggalan dinasti Sailendra yang kini menjadi kebanggaan dari negara Indonesia sendiri maupun di dunia internasional. Kemudian Kabupaten Magelang adalah suatu wilayah yang bisa disebut sebagai wilayah pegunungan atau dataran yang tinggi, di mana kabupaten ini dikelilingi oleh 5 gunung. Di antaranya ada Gunung Merapi, ada Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Tilomoyo, dan Pegunungan Menoreh. Selanjutnya, mengenai permasalahan dari kemiskinan yang ada di Kabupaten Magelang ini. Dari kemiskinan itu sendiri merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian dari pemerintahan Indonesia sampai saat ini juga. Dari perubahan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang selama beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan yang saya lihat di BPS. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang cenderung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun dari persentasenya, terkecuali yang mengalami kenaikan itu pada tahun 2014 sampai dengan 2015 dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang itu sebesar 146,34 ribu jiwa, atau dalam persentasenya itu 11,27%, naik dibanding tahun 2019 yang sebesar 137,45 ribu jiwa, atau dalam persennya bisa dilihat 10,67. Hal ini itu menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan penduduk miskin sebesar 0,60% atau sebanyak 8,89 ribu jiwa. Salah satu faktor yang melatar belakanginya itu dari meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2020 itu ya adanya pandemi COVID-19 ini yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi dari penduduk yang berada di Kabupaten Magelang. Kemudian ada juga selama periode 2011 sampai dengan 2020, persentase penduduk miskin terendah di Kabupaten Magelang itu terjadi pada tahun 2019 sebesar 10,67%. Sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 15,18%. Dalam rentang waktu 10 tahun, pemerintah itu berhasil mengentaskan kurang lebih 33,26 ribu penduduk miskin dengan nilai yang berfluktuasi di tiap tahunnya. Sementara itu
persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan tren penurunan, terkecuali pada tahun 2020. Di tahun 2011, persentase penduduk miskin mencapai 16,21%, kemudian turun menjadi 11,41% pada tahun 2020. Di selama periode 2011 sampai 2020 ini, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang selalu lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sendiri. Selanjutnya di sini ada kaitannya dengan teori dari perekonomian itu sendiri. Di sini kan saya membahas mengenai tentang kemiskinan. Nah, dari kemiskinan ini adalah salah satu teori yang mendasari, yaitu teori dari paradigma neoliberal. Menurut dari teori paradigma neoliberal ini, kemiskinan itu merupakan permasalahan individu ya, bukan permasalahan dari kelompok yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan itu sendiri. Kemiskinan ini akan hilang apabila kekuatan pasar diperluas besar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi itu ditingkatkan setinggi-tingginya. Dalam penanggulangan kemiskinan harus tidak bersifat sementara dan tidak hanya melibatkan keluarga saja, ya, ataupun dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat atau dari lembaga keagamaan. Selanjutnya, tadi kan kita telah membahas dari profil Kabupaten Magelang, kemudian permasalahan yang mendasarinya sampai data-data yang menguatkannya, kemudian ada teori dari ekonomi itu sendiri, salah satu teori yang ada kaitannya dengan kemiskinan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai solusi apa sih untuk menangani dari kemiskinan yang ada di Kabupaten Magelang sendiri. Nah, untuk menangani dari kemiskinan, pasti pemerintah itu akan turun tangan, karena permasalahan kemiskinan ini bisa sangat mengakibatkan hal-hal yang fatal apabila pemerintah juga tidak ikut turun tangan. Solusi yang tepat itu kita lihat terlebih dahulu bahwasannya untuk mengkoordinasikan kebijakan dari penanggulangan kemiskinan di daerah, pemerintah itu ternyata telah menerbitkan suatu peraturan presiden nomor 15 tahun 2010, di mana isinya tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang mengamanatkan pembentukan tim koordinasi dari penanggulangan kemiskinan, baik itu dari provinsi maupun dari kabupaten dan kota. Kebijakan yang diambil dari pemerintah di Kabupaten Magelang ini dalam penanggulangan kemiskinan itu menggunakan 4 prinsip utama, di mana yang pertama itu perbaikan dan pengembangan sistem dari perlindungan sosial, kemudian peningkatan dari akses pelayanan dasar, ada juga dari pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta pembangunan yang inklusif. Kemudian di dalam Al-Quran ternyata telah diatur tentang etos kerja, di mana etos kerja ini adalah suatu hal untuk menanggulangi dari segi kemiskinan itu sendiri, di mana setiap muslim itu juga diharuskan untuk bekerja yang telah diatur di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasulahu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi pada kesimpulannya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 ini,
kita itu sebagai muslim juga diharuskan untuk bekerja. Karena apa? Nantinya seorang mukmin juga akan diberi pertanggungjawaban di kemudian hari, di akhirat nanti, dari apa saja yang ia lakukan. Jika bermanfaat, ya nanti akan diberikan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jika tidak bermanfaat, dia juga akan diberikan sesuai yang dikerjakannya. Jadi sebagai seorang muslim yang taat kepada peraturan agama, kita juga bisa berkontribusi dalam perekonomian ini dengan mengedepankan pada Al-Quran juga. Karena apa? Karena pada dasarnya semua hal yang kita lakukan ini nantinya akan dipertanggungjawabkan. Jadi untuk menanggulangi kemiskinan yang kita bahas ini, kita harus tetap bekerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di negara Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Magelang, yang dimana kabupaten ini adalah kabupaten yang saya tinggali. Dan dari penjelasan tadi juga saya menjabarkan mengenai penjelasan tentang Kabupaten Magelang. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaiannya tadi dari pertama sampai dengan terakhir ini terdapat kesalahan dan banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.